Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya channel ini berkembang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang komentar dari seorang yang bernama Kik Jayus. Ya, di sini terkait dengan video yang saya unggah yang berjudul Mu'alaf gara-gara Islam 72 bidadari dan Kristen 100 kebanyakan gak kuat. Nah, itu yang di thumbnail saya. Nah, lalu komentar dari Kik Jayus ini menarik jadi pembahasan kita ya guys. Apa sih komentarnya? Yuk kita perhatikan komentar ini. Kik Jayus mengatakan dalam komentarnya, emang manusia masuk surga mau ngapain? Mau jadi kuli atau bisnis, kerja keras kaya di dunia? Atau berpolitik sikut kanan, sikut kiri, atau tikam kanan, tikam kiri untuk berkuasa? Tanda tanya. Atau mabuk-mabukan, judi dan nipu orang untuk nyari duit? Nipu orang untuk nyari duit? Tanda tanya. Atau mungkin tamasya keliling surga pakai Ferrari atau jet dengan kecepatan cahaya. Mau ngapain? Tanda tanya. Nah, sebenarnya saya sudah jelaskan di dalam video saya yang saya unggah sebelumnya bahwa orang-orang percaya, orang Kristen ketika dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Sang Pencipta dan di surga itu ngapain sudah saya jelaskan. Di dalam Wahyu pasalnya yang keempat sampai dengan pasal yang kelima, itulah kegiatan orang-orang percaya. Mereka memuji Allah, mereka memuliakan Allah, mereka bersukacita oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia yang tidak layak untuk menerimanya. Nah, jadi menarik nih guys, yang menjadi pertanyaan dan pembahasan kita. Dalam komentar ini dituliskan, kenikmatan dan kepuasan apalagi yang manusia cari setelah menahan dan menjaga selama di dunia? Tanda tanya. Wah, ini lari-larinya ke pesta seks lagi di sorga. Pertanyaan saya gampang ya guys. Pertanyaan saya begini. Itu sorga atau lokalisasi? Itu sorga atau diskotik? Itu sorga atau tempat dugem? Wah, ini nih harus kita berpikir benar ya. Kita harus berpikir waras sedikit tentang sorga, tempat yang kudus dan tempat yang suci, di mana segala sesuatu di dunia ini tidak ada di sana. Lalu berikutnya pertanyaan saya, kenikmatan dan kepuasan apalagi yang manusia cari setelah menahan dan menjaga selama di dunia? Wah, ini nih guys. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah istri yang Tuhan percayakan, istri yang Tuhan kasih, itu gak cukup? Apakah Anda menahan-nahan dengan istri Anda? Padahal sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan, sebab Tuhan itu menciptakan seks itu kudus sebagaimana mestinya yang harus dilakukan, yaitu melalui ikatan pernikahan dan diberkati. Nah, jadi jelas ya guys, pertanyaan saya tadi kembali, apakah istri yang Tuhan percayakan kepada Anda, itu Anda tahan-tahan? Apakah Anda gak puas sampai nunggu 72 bidadari? Nah, maka dari itu pertanyaannya nih, wah nih Kik Jayus nih memberikan pertanyaan begini. Lo mau ngapain di sorga? Maksudnya orang Kristen nih. Orang Kristen nih mau ngapain di sorga? Ya silakan teman-teman Kristen tulis di kolom komentar untuk menjawab pertanyaan dari Kik Jayus ini. Kira-kira orang percaya, orang Kristen tuh ngapain di sorga? Ya, oke guys, tadi saya sebenarnya sudah jelaskan bagaimana kehidupan orang percaya ketika menikmati bersama berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah ucapan syukur yang luar biasa. Maka dari itu ada pujian kepada Allah. Sebab Allah yang layak ditinggikan, Allah yang kudus itu layak untuk menerima puji-pujian. Wah, jadi jelas ya guys, kalau dari hal ini
Maka kehidupan orang percaya hanya memuji Allah, memuliakan nama Tuhan, berjumpa dengan Kristus. Wah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan sebenarnya yang gak layak ya untuk dipertanyakan. Mau nyender sambil coli. Wah, ingat ya, sorga Kristen dengan sorga Anda itu berbeda. Kalau konsep sorga Anda seperti lokalisasi, saya tidak akan bahas. Tapi itu Anda sendiri yang bilang. Lalu dalam kekristenan, nah ini yang Anda tanyakan. Bagaimana kehidupan orang percaya nyender sambil coli? Maaf. Sekali lagi, sorga Kristen bukan lokalisasi. Sorga Kristen bukan tempat dugem. Sorga Kristen bukan tempat kawin dan mengawinkan. Di situ adalah ada pujian kepada Allah yang kudus, ada pujian kepada Allah yang layak untuk ditinggikan. Jadi jelas ya guys, bagaimana kita menjawab pertanyaan dari Kik Jayus ini. Sebenarnya Alkitab sudah memberitahukan kepada setiap kita. Bagi setiap kita orang-orang percaya yang masih belum ngerti tentang bagaimana kehidupan kita di sorga, bacalah kitab Wahyu. Sebab Allah telah memberitahukan kepada setiap kita bagaimana kehidupan kita di sorga. Sebatas bagaimana Allah menyatakan kepada setiap kita. Selebihnya nanti kita ketika berjumpa dengan Dia. Kiranya melalui video ini wawasan kita dapat berpikir secara waras dan pikiran kita dibukakan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita mengerti dan kita tahu apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita dan kita berjumpa di sorga dalam kekekalan bersama memuji dan memuliakan Allah. Karena karunia Allah yang telah diberikan kepada setiap kita itu menurut kehendaknya. Dan sebagai ucapan syukur kita, maka kita memuji Dia dan memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.